Bunda Di, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas mengenai mengapa perasaan saya begini. Nah, kadang ya manusia itu mengalami rasa kesepian, tertekan, murung, kecil hati. Apakah kita selalu merasakan hal yang seperti itu? Ya, seperti kebanyakan kata-kata remaja lain ya. Kemungkinan besar kita merasa baik-baik saja. Namun, sewaktu-waktu orang yang paling hebat di antara kita bisa mengalami hal-hal yang demikian. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa merasakan kesepian, kita kadang merasa tertekan, yang tiba-tiba murung, yang tiba-tiba merasa kecil hati. Nah, kita bisa mengenal diri kita, bagaimana kita dapat menanggulangi perasaan-perasaan yang seperti itu. Kemudian kita bisa merasakan mengapa ya kok kita ini tidak menyukai diri kita sendiri. Pernah nggak Sobat Bunda Di merasakan seperti itu? Tiba-tiba kok aku tuh kayak gini ya, kok aku tuh nggak disukai banyak orang ya. Mungkin itu hanya perasaan-perasaan kita ya. Kadang tiba-tiba kayaknya mereka itu mengasingkan saya, tidak menyukai saya. Kayaknya mereka tidak menyukai keberadaan kita. Mungkin seperti itu ya. Namun kadang itu ada sesuatu di dalam diri merasa kita ini tidak istimewa. Terus bahkan tiba-tiba suatu saat tiba-tiba kita senang pada diri kita sendiri. Mungkin itu yang banyak dialami oleh kebanyakan orang ya. Memang setiap orang itu membutuhkan harga diri tertentu. Itu dapat memberikan nilai keberadaan dari orang tersebut ketika orang itu diakui, orang itu diperhatikan, disayang, dilindungi. Jadi keberadaan orang itu akhirnya merasa, oh ternyata aku ini ada ya, ternyata aku ini dihargai orang ya, ternyata aku ini bisa memberikan nilai lebih terhadap orang lain. Selain itu, kita juga harus anjuran Tuhan terhadap diri kita. Kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri dan juga mengasihi orang lain. Maka dengan hal itu kita bisa menghargai diri kita sendiri, bahkan bisa menghargai orang lain. Jadi ketika kita merasa aku kok bangga ya sama aku ini, ternyata aku ini rupanya juga makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai lebih juga. Jadi kita ini akhirnya menyayangi diri kita sendiri. Kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, yang pasti kita bisa menghargai orang lain. Karena ketika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita merasa aku kok jelek yo, aku kok pesek ya seperti saya ini ya. Tapi saya ini selalu bersyukur. Saya tidak pernah merasa saya itu rendah. Karena saya itu merasa saya ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya harus percaya diri karena Tuhan yang menciptakan saya, bukan setan. Jadi ketika ada orang yang merasa lebih dari diri kita, ya sah-sah saja, silakan. Toh mereka mungkin ada pengakuan diri untuk merasa lebih dengan orang lain. Tetapi kalau saya
sebagai makhluk Tuhan yang sama-sama ciptaan Tuhan, saya tidak akan pernah merendahkan orang lain. Karena ketika kita bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, berarti kita juga mengerti diri kita sendiri bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi kita jangan pernah untuk merasa kita ini rendah, kita ini nggak berguna, kita ini jelek, kita ini cantik atau gimana. Ya puji Tuhan kalau kita merasa, kita bersyukur kita ini cantik. Tetapi kembali lagi, kecantikan adalah hal yang relatif dipandang oleh manusia. Tuhan tak pernah memandang kecantikan atau kegantengan, tetapi Tuhan itu selalu melihat hati kita, bukan paras kita, bukan pakaian kita. Itu. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri, pasti sudah bisa dipastikan kita bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Lalu bagaimana dengan perasaan manusia yang merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa ya yang benar? Nah, nanti kita akan bahas untuk hal itu. Salam Bunda Di.